Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, banyak yang berpikir bahwa wali-wali Allah itu mesti sakti, mesti kasyaf. Apa arti kasyaf? Tersingkapnya mata batin lalu melihat yang aneh-aneh, yang gaib-gaib. Benarkah demikian? Bisa benar, bisa tidak benar. Kenapa saya selalu begitu? Karena memang ada sesuatu yang hitam putih, ada sesuatu yang sangat elastis, sangat dinamis, bisa dijawab dengan beberapa perspektif. Apakah salah satu ciri wali itu sakti, bisa kasyaf? Iya, tapi tidak selalu wali itu kasyaf dan sakti. Kita harus tahu apa yang disebut kasyaf. Ternyata kasyaf yang bukan kasyaf kewalian, itu bisa dilihat dari pembagiannya. Kasyaf itu ada kasyaf hissi, terbuka secara empirik. Orang menyebut panca indera. Terbuka, saya bisa melihat teman-teman secara fisik. Ini disebut panca indera. Agak canggih sedikit disebut indigo. Orang ini masuk ke alam khayali, alam imajinatif, alam imajinasi. Karena di dalam diri kita ada sesuatu yang menangkap, hanya bisa dengan imajinasi, menangkap energi-energi yang ada di luar sana. Orang-orang ini bukanlah seorang wali. Dia hanya mempunyai bakat-bakat yang berlebih dari orang-orang biasa. Lalu ada yang disebut kasyaf akli. Orang yang terbuka akal pikirannya, sanggup memikirkan yang tidak sanggup dipikirkan orang biasa. Biasanya ini filosof, profesor, ahli-ahli agama yang mampu berbicara hal-hal yang berat. Mampu membahasakan yang berat jadi ringan. Kalau filsafat itu menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi jelimet, menjadi berat. Begitu candaan orang-orang yang tidak suka filsafat. Kalau beragama itu sesuatu yang jelimet dijadikan biasa, jadikan ringan. Kalau dia sanggup membicarakan ini dan sanggup memahami ini, maka orang-orang ini kasyaf secara akli. Apakah kemudian ini pertanda wali, pertanda kebenaran? Belum tentu juga. Ada yang namanya disebut kasyaf secara kolbu. Dia bisa membaca dengan batinnya. Ini dekat sekali dengan ruh. Nah, kasyaf yang dimaksud kasyaf kebenaran itu ada pada kasyaf kolbu dan kasyaf ruh. Inilah yang kemudian menjadi karakter perangkat-perangkat kewalian. Karena Allah itu memandang ke dalam kolbu, jika dia merasa dan menyadari pandangan itu, baru dia disebut kasyaf. Baru yang dia rasakan itu kebenaran. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, keramat kesaktian bukanlah pertanda kesempurnaan kewalian. Kesempurnaan kewalian ada pada kesempurnaan orang dalam beristiqamah. Apa itu istiqamah? Konsisten melakukan sesuatu meskipun tidak tepat waktu, tapi menambalnya di waktu-waktu yang lain. Jadi, jika ada orang sakti, apakah dia mesti benar? Tidak. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal mengatakan, seandainya ada orang bisa merubah kerikil jadi emas, tongkat jadi emas, lalu dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1000, saya tidak akan percaya. Saya melihat bahwa kerikil jadi emas, itu saya percaya. Tapi 1 tambah 1 tetap saja 2. Karena 2 hal ini berbeda. Maka keajaiban-keajaiban ini tidak ada kaitannya dengan kebenaran-kebenaran ini. Inilah yang kemudian yang tidak bisa dipisahkan oleh orang yang gagal, tidak belajar mantik dan logika. Tidak memahami akal dengan baik. Sedangkan Allah menyuruhnya, afala ta'qilun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Maka mari belajar tentang akal yang sehat. Jangan anti dengan ilmu logika, ilmu mantik. Itu adalah ilmu merapikan pikiran kita. Sebenarnya grammar merapikan bahasa, mantik logika merapikan cara berpikir. Supaya tidak halu, supaya tidak salah mengatakan kebenaran. Wassallallahu ala nabi Muhammad, la ilma illa lillah. Assalamualaikum warahmatullahi